yang pertama kita bicara penjualan. Penjualan yang dimaksud itu hargamu berapa? 6.105.000, tapi kan termasuk PPN. Berarti yang dinamakan DPP ini yang tidak termasuk PPN. Ini ya rumusnya. Nanti Excel-nya saya berikan juga. Nah, terus PPN-nya 605, pembelian 550. Yang dinamakan gross profit margin itu penjualan kurangin pembelian. Jadi penjualan kurangin pembelian. DPP kurangin DPP. 500, PPN yang dipungut 605, yang dibayar atau kurang bayar kan sisanya, PKPM. Nah, jika PT ABC berfaktur tidak ada masalah. Permasalahannya adalah jika dia tidak berfaktur. Ya. Jika dia tidak berfaktur, apa yang terjadi? Berarti pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Jadi di sini. Pajak masukannya semuanya di sini. 5.550.000. Penjualannya yang diakui tetap DPP-nya. Ya, penjualan yang diakui tetap DPP-nya saja. Terus PK-nya 605, pembeliannya 500, PM-nya 0, berarti yang dibayar kan 605 sama yang dipungut sama, karena PM-nya nggak dapat dikreditkan. Karena dia memang nggak ada fakturnya. Atau Anda dapat faktur nggak mau mengkreditkan, atau tidak dapat pajak masukannya, dia nggak menerbitkan faktur. Nah, GPM-nya, gross profit margin-nya bukan 11%, 11% itu kan PPN-nya. Ya. Gross profit margin itu omset dikurangin HPP, penjualan kurangin pembelian, sehingga jadi rugi. Kasus yang pertama dan kedua ini kasusnya sama. Ya. Kasusnya sama, cuman perlakuan pajaknya jadi berbeda, gitu kan. Kasus yang sama, perlakuan pajaknya jadi berbeda. Itu ya. Jadi hidup sekali lagi ya adalah pilihan. Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Maka ketika kita memilih jalur yang kedua, tidak ada fakturnya dengan harga sama, ngapain? Harusnya Anda memilih kedua itu begini. Tidak ada fakturnya nggak apa-apa, tapi harganya harus lebih murah 11%. Itu ketemunya sama. Ya. Harganya harus lebih murah 11%. CPM-nya akan sama, gross profit-nya, PPN kurang bayarnya yang berbeda, tapi PK-nya sama. Toh juga sumbernya PK dari konsumen. Begitu. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Oh, nggak ada, saya lanjutkan. Pak, selamat Oh pagi ya, Pak. silakan. Suara saya kedengeran nggak? Nah, kedengaran jelas, silakan. Perkenalkan nama saya Gina, saya dari perusahaan fashion nih Pak. Saya mau nanya Mhm. mengenai konsinyasi yang tadi Bapak jelasin. Kan Oke. kalau konsinyasi itu kan berarti dicatat ketika ada penjualan ya Pak ya. Nah, case-nya adalah di perusahaan tempat saya kerja ini dapat beberapa tawaran untuk konsinyasi atau pop-up store di luar negeri. Gitu. Mhm. Berarti kan nantinya akan pakai ekspor ya, Pak. Terus Bapak Mhm. sempat mention tadi pajaknya 0%. Boleh Mhm. jelasin mekanismenya akan kayak gimana kalau misalnya nanti ekspor pakai konsinyasi? Terus juga misalnya nanti, karena kan ini sifatnya pop-up store, jadi bakal ada retur, maksudnya barang balik gitu, nggak selamanya di sana. Itu nanti dalam perpajakannya gimana? Oke, semuanya ekspor ya, nggak ada penjualan lokal ya? Ada Pak, justru utamanya lokal, tapi
karena banyak tawaran dan masih mikir plus minusnya sih gitu. Jadi biar biar lebih jelas dari segi perpajakannya dulu aja. Oke, yang lokal dulu. Kalau ekspor itu kan PPN-nya 0% ya, jadi ikutin sesuai PIB. Jadi saat konsinyasi pun dianggap sebagai penyerahan tidak ada masalah gitu kan. Karena kan nggak ada isu PPN di sana, karena PPN-nya 0%. Kita pakai PIB. Tapi kalau yang lokal, itu begini. Kan PPN terutang 11% saat penyerahan konsinyasi. Harusnya kan demikian. Tetapi kan konsinyasi itu dimaknai di Undang-Undang HPP itu, Undang-Undang Cipta Kerja kan itu bukan barangmu, masih barang titipan. Memang kita akan mencatat secara sistemnya Mbak Gina adalah persediaan barangnya naik, kita harus mengakui sebagai persediaan. Tapi bukan berarti persediaan ini kita peroleh dengan pembelian kan enggak, dengan titipan. Berarti kita akan ngakui juga utang konsinyasi kan gitu kan. Seolah-olah kan gitu secara jurnalnya. Nah, baru nanti tergantung sistemnya ya yang buat ya. Secara umumnya pajak konsinyasi ini kan kalau dititipkan ke toko A, toko B, toko C kan di bagian dari toko A, B, C ini kan juga ada yang kejual. Nah, saat penjualan itulah sebenarnya pengakuan eh, barang itu diserahkan. Tapi kembali lagi, kan nggak mungkin Pak saat penjualan barang diserahkan sehari, 2 hari terus kita akui terus kita buat faktur. Nah, dikumulatifkanlah selama 1 bulan saja. Dikumulatifkan selama 1 bulan, kita mengakui barang terjual per tanggal 30 atau 31. Ya. Terus nanti sebagai pemilik barang yang sesungguhnya, pemberi konsinyasi itu atas persetujuan penerima konsinyasi, kami terbitkan faktur yang mana? Oh ini Pak, barangnya yang sudah laku. Dia buat tanggal satunya. Dia akan terbitkan faktur tanggal 31, diupload maksimal tanggal 15. Ini masih mungkin. Tadi fakturnya itu bukan faktur per saat terutangnya PPN, tapi lebih ke faktur gabungan, ya, bukan gunggungan tapi gabungan. Karena kalau per pengakuan itu rasa-rasanya susah dilakukan. Ya bisa sih, tapi kan by sistemnya kan harus terhubung. Tapi kalau kita buat gabungan, setiap bulan kita buat faktur, setiap bulan buat faktur atas barang yang laku di selama satu periode tersebut. Kan kita masih dibatasin 15 hari Mbak Gina. Nah itu lebih enak gitu Mbak Gina. Ya, oke baik, Pak. Tapi bisa ya dipahamin ya maksudnya Ya, ya. ya. Kalau yang Selama ini dibuat fakturnya per apa Mbak Gina kalau boleh tahu? kalau yang konsinyasi lokal ya emang per bulan sih, Pak. Untuk jadi tiap bulan mereka akan kirim laporan terus ya bikin faktur yang Gabungan. keluar bulan itu ya gabungan itu gitu. Iya sih. Ya nanti Mbak Gina ada sistem kan di perusahaannya. Mhm, mhm. Nah, itu nanti ketika diperiksa kantor pajak kan kita harus membuktikan barang yang keluar itu jurnalnya seperti apa. Berarti kan jurnal kita kan akan ngomong juga barang terkirim, tetapi kan belum tagihan itu. Jadi kayak ada piutang kan gitu kan. Iya. Semacam piutang konsinyasi. Nah, terus nanti dibuktikan dengan buku besarnya. Kenapa ini buat faktur pajak gabungan? Ini loh atas penjualan saya di bulan ini dengan dokumen pengakuan penerimaan barang dari si pembeli seperti ini. Jadi biar matching. Karena nanti kalau kita tidak buatkan seperti itu kadang-kadang kantor pajak itu kan dipikirnya konsinyasi itu kayak orang jual beli biasa gitu loh. Itu kan Mhm, mhm. beda. Gitu Mbak Gina. Di mana ini Mbak Gina? Di Jakarta, Pak. Oh, di Jakarta. Ya, pemeriksaannya kan canggih-canggih juga kan? Iya. Iya, iya. Oke. Sama kalau yang untuk ekspor itu ya udah kita berarti nggak jadinya gimana, Pak? Kan nggak dapet PPN ya, PPN-nya Iya. 0%. Iya. Jadinya ya Ya udah udah asal buat kita buat kita PEB biasa aja. oh, oke baik baik. Iya kan kalau misalkan kita nanti ngakui siapa penerima ekspor pihak luar negeri sana
ini ya barang yang laku ya gini-gini. Nah, tapi kan ketika kita melintas bea cukai kan kita harus ada PEB gitu kan. Iya, iya betul. Iya. Nah, memang konsepnya sama-sama konsinyasi karena pajaknya berbeda ya, ada tarif 0 sama 11%. Ini jadi perlakuannya pun berbeda gitu loh ya. Mhm. Jurnalnya juga berbeda itu nanti. Oke, baik Itu. Pak. Oke, Oke, makasih thank banyak Pak you. ini. Ya, sama-sama Mbak Gina. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Sekarang kita ke jasa. Gimana nih nggak bisa? Jadi jasa ini masuk ke jasa kena pajak. Nah, poin yang dihapus itu sebenarnya nggak hilang Bapak Ibu. Kecuali yang dihapus yang huruf A yang barang itu memang menjadi mutlak jadi barang kena pajak. Tapi yang B termasuk jasa-jasa ini dia masuk ke 16 beta ya. Jadi dibebaskan nanti di PPNB akan dijelaskan. Nah, saya lihat sekarang saya terangkan ke barang yang jasa yang tidak kena pajak. Yang pertama jasa keagamaan. Jasa pelayanan rumah-rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, jasa lainnya di bidang keagamaan. Ini nggak kena PPN. Jasa kesenian dan hiburan. Ini juga nggak kena PPN. Jasa kesenian dan hiburan itu semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan. Ya. Yang tidak dikenakan PPN itu kayak tontonan film, pergerakan kesenian, kemarin ya konser, ya pergelaran kesenian, musik gitu kan, tari, busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, sulap, pacuan kuda, pemainan ketangkasan, olahraga permainan, rekreasi wahana air, ekologi, pendidikan, budaya, panti pijat, pijat refleksi, ini nggak dikenakan. Diskotek gitu ya juga nggak dikenakan ya, karaoke, klub malam, spa itu. Tapi mereka akan dikenakan pajak atas hiburan yang diatur di Pemda. Ya. Lalu ada jasa walaupun itu masuk kesenian dan hiburan, tapi dikenakan PPN. Jadi kayak jasa kegiatan pelayanan penyediaan tempat atau ruang dan atau peralatan dan perlengkapannya untuk permainan golf. Ini jadi kena PPN. Penyerahan jasa digital berupa penayangan streaming film atau audiovisual lainnya melalui saluran elektronik, saluran internet maupun jaringan elektronik. Ini dikenakan PPN. Nanti selain itu ya tidak dikenakan. Jasa perhotelan, jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara pertemuan di hotel, ini juga tidak dikenakan PPN. Tapi kena pajak atas hotel, nilainya juga 10% juga gitu ya, 10%. Tapi ingat di sini, jasa persewaan kamar itu untuk tamu yang menginap dan fasilitas lainnya untuk tamu yang menginap. Bagaimana jika tamu tersebut tidak menginap? Ya, bagaimana jika tamunya nggak menginap? Ya, jadi contohnya fasilitas penginapan termasuk service room, kolam renang dan sebagainya
Itu untuk menginapnya. Tapi kalau misalkan kita juga fasilitas olahraga, tapi tamunya nggak menginap, kita gym di situ, kita fitness di situ, kita renang di situ, tapi kita nggak nginap, ya kena PPN. Maka hotel itu juga PKP. Selain itu kan hotel juga bisa menyediakan ruangan untuk ATM bersama, untuk jasa perbankan, untuk ATM bersama, untuk yang lainnya, ya, untuk restoran, karaoke, tempat hiburan, apotek, klinik ini juga kena PPN. Nah, itu yang kena PPN. Oke. Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, kayak pemberian IMB, pemberian izin usaha perdagangan, pemberian NPWP, pembuatan KTP, ini kena semua PPN. Enggak kena PPN. Jasa penyediaan tempat parkir, ini juga nggak kena PPN. Loh Pak, tapi kan saya parkir kena. Pak. Itu pajak parkir beda lagi. Ya, jadi yang tidak dikenakan itu penyediaan penyelenggaraan tempat parkir, pelayanan memarkirkan kendaraan, ini nggak kena PPN. Tapi yang dikenakan PPN itu jasa pengelolaan tempat parkirnya. Ini yang kena PPN. Jasa boga catering. Ini juga nggak kena PPN. Jasa boga atau catering. Ini juga tidak kena PPN. Berarti selain itu kena. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke saat terutang pajak dan tempat terutangnya pajak. Kapan saat terutangnya pajak? Penyerahan barang. Jadi PPN ini terutang saat penyerahan barang atau saat penerimaan pembayaran. Mana yang lebih dahulu terjadi? Atau saat penyerahan dengan termin. Atau saat penagihan atau saat lain itu. Nah, yang perlu digarisbawahi antara accrual basis dan cash basis ini terutangnya pada saat penyerahan dan terutangnya saat pembayaran. Itu nanti akan menjadi masalah di kantor pajak dalam hal ekualisasi terkait dengan ekualisasinya itu SPT PPN dengan SPT badan. Contoh begini, ini ada SPT, ini SPT PPN. Di sini ada kita penyerahan ya, ada penyerahan. Penyerahan dengan buat faktur pajak gitu ya, penjualan nilainya 100 miliar. Ini kan buat faktur nih. Terus ada lagi uang muka. Uang muka penjualan 1 miliar. Kalau dilihat dari nilai fakturnya, di sini 101 miliar. Tapi bagaimana ketika kita pengakuan di SPT 1771? Ya. 1771 kita, badan kita kan ada laporan laba rugi. Yang dinamakan penjualan, ini berapa? 100 miliar atau 101 miliar? Ternyata yang 100 miliar. Karena yang 1 miliar ini cash basis, ini yang accrual basis. Loh Pak, kalau itu cash basis yang 1 miliar uang muka, pengakuannya kemana Pak? Neraca. Di sini ada neraca uang muka 1 miliar. Uang muka penjualan. Artinya apa? Ya kalau kantor pajak hanya menjumlahkan SPT masa PPN yang diterbitkan faktur itu berapa dibandingkan dengan omset di SPT tahunan, ya nggak akan ketemu dan nggak akan pernah ketemu. Berarti tugas Bapak Ibu semua adalah menjawab karena kantor pajak punya hak bertanya. Dia punya hak bertanya, Bapak Ibu punya kewajiban menjawab. Ya, punya kewajiban menjawab. Nah, dan hal ini sering terjadi karena di surat itu begini ngomongnya. Penjualanmu ada indikasi kurang 1 miliar.
Berarti kalau asumsi tarifnya 22%, 1 miliar itu 220 loh. Berarti ada potensi 220 juta. Jika tidak dilakukan pembetulan SPT, maka kami akan melakukan tindakan pemeriksaan, bahkan penyidikan terkait dengan tindak pidana pajak. Ya sebenarnya itu hanya himbauan ya, tetapi kan ancamannya kayak pidana. Ya, ancamannya dia pakai pasal pidana dan pasal pemeriksaan. Nah, jadi ketika kita dapat surat eh, oleh teman-teman di kantor pajak, ya kita jawab aja dengan surat gitu kan. Artinya sewaktu-waktu kita diperiksa ya kita siap, ya sewaktu-waktu kita diperiksa ya pokoknya siap saja gitu kan. Siap aja ketika kita diperiksa. Kita jelaskan. 1 miliar perbedaannya Pak, kan uang muka penjualan. Ini masuk di neraca Pak jurnalnya. Oh iya, ya sudah gitu kan. Tapi kalau kita nggak jawab, dipikirnya suratnya kantor pajak itu yang paling benar. Jadi kita kayak nggak kooperatif. Kan kita juga kadang-kadang males ya. Kayak gitu kok ditanyakan. Yang 1 miliar kan orang pajak bisa melihat fakturnya itu atas uang muka atau penyerahan. Kan juga ada keterangannya uang muka. Nah kalau kita bicara bahasa program ya kita tinggal ngoding aja toh di faktur pajak keluarannya itu kan. Untuk yang uang muka sendirikan. Selain itu berarti penyerahan. Tandingkan dengan SPT tahunan. Sama enggak nih di laba ruginya? Harusnya demikian. Tapi nggak tahu juga saya kantor pajak itu gimana cara berpikirnya secara sistemnya itu kadang-kadang menimbulkan multitafsir. Tapi tafsiran dia itu belum tentu benar loh ya. Jadi kita yang membuktikan itu benar sesuai dengan transaksi dan jurnal dan akuntansi serta perpajakan. Itu ya, seandainya ada kasus. Apakah Bapak Ibu pernah ada kasus yang demikian? Kalau tidak ya aman gitu kan. Nah, oke ya. Lalu saat penyerahan. Nah, tadi udah lah ya. Saya langsung ke ini aja deh. Tempat terutang. Tempat terutangnya PPN di mana? Ya. Jika PKP-nya orang pribadi, yang tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha terpisah ya di tempat usaha, kan gitu kan? Kalau KMS ya di tempat bangunan didirikan. Kalau impor ya pada saat dimasukkan ke bea cukai, ya. Kalau ekspor, gitu kan? Ya tempat terutangnya di tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau tempat lain yang diatur Dirjen Pajak. Lalu bagaimana kita menghitung DPP? Ini penting ya, bagaimana kita menghitung DPP. DPP akan dihitung yang pertama karakteristiknya harga jual. Terkait dengan apa? Penyerahan barang kena pajak. Maka DPP-nya dihitung dari harga jual, nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual, tidak termasuk PPN. Lalu ada penggantian. Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak atau ekspor jasa kena pajak. Nilai impor itu nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan biaya masuk, ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang biaya dan cukai. Lalu nilai ekspor. Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir atau nilai lain. Nah, kita ambil yang nilai lain itu contohnya pemakaian sendiri.
Ya kalau itu pemakaian sendiri, ya dari harga jual atau penggantian dikurangi laba kotor. Kalau rekaman suara atau gambar, ya perkiraan harga jual rata-rata. Kalau film cerita, perkiraan rata-rata per judul film. Harga jual eceran ini untuk tembakau, ya penyerahan produk hasil tembakau. PKP berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, ya harga pasar wajar. Penyerahan pusat ke cabang atau sebaliknya, ya APP. Maka sebaiknya pusat dan cabang itu nggak usah PKP sendiri-sendiri. Tapi PKP-nya terpusat saja, terfokus ke kantor pusatnya. Itu biar enak. Dari penyerahan pusat ke cabang tidak terutang PPN. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara ini harga yang disepakatin. Penyerahan BKP melalui juru lelang ini harga lelang. Jasa pengiriman paket atau pos ini kalau dulu adalah 10% dikalikan jumlah tagihan atau yang seharusnya ditagih. Kalau sekarang ini ada pemisahan yang di sini. Kalau yang di sini itu faktur pajaknya 0,4, yang di sini faktur pajaknya 0,5. Makanya pakainya besaran tertentu. Kalau asumsi tarifnya sekarang itu 11% kali 10%, maka besaran tertentu itu jatuhnya 1,1. 1,1 itu yang dinamakan besaran tertentu. Biro perjalanan, pengurusan transportasi. Ini pakai besaran tertentu. Jadi fakturnya tunduk di 0,5, bukan 0,4. 0,5 itu faktur baru. Yang diatur, yang dulu pernah diatur, dihapus lama sekali, terus sekarang diberlakukan dengan kategori besaran tertentu. Sesuai dengan pasal 9A Undang-Undang PPN. Jadi pasal 9 tambahin ya 9A. Gitu. Oke. Sebelum ke pengkreditan pajak masukan, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, tak kasih pertanyaan yang dari sisi berbeda. Ya, ini sampai sini aja. Ini ada. Nah, ini agak mikir ini. Nanti apakah ada unsur PPN-nya gitu ya? Silakan dikerjakan. Ini soal sudah di grup WA, terus ini tak tampilkan yang di layar biar kelihatan. Oke ya, Bapak Ibu, silakan dikerjakan. Monggo.
Betul sekali Bapak Ibu ya. Yang pertama, insentif itu tidak membuat faktur pajak. Ya. Jadi kan ini kan dapat pendapatan insentif. Jadi trading term agreement-nya titik E daripada roda maju ke Bank Sejahtera itu nggak ada isu PPN. Jadi kadang-kadang kantor pajak itu kan ketika ada pendapatan dianggapnya kayak sewa, hadiah, insentif itu kena PPN. Tapi kan sejatinya hadiah ini atau insentif ini kan bukan penyerahan jasa, kan nggak ada jasa hadiah, nggak ada. Jasa insentif nggak ada. Kan sejatinya seperti itu. Makanya diterbitkanlah SE 24, ngaturlah di sini. Nah, di SE 24 ini kita jurnal. Jadi ya kita hanya mengakui bagi roda maju biaya insentif pada utang PPh 23 pada bank. CV Bank Sejahtera yang ngakui sebaliknya bank, oh ya, uang muka PPh 23 pada pendapatan insentif. Maka trading term agreement yang telah dibuat tidak memuat aktivitas jasa yang dilakukan oleh CV Bank Sejahtera dan tidak terdapat penagihan, ya, sehingga ya CV Bank Sejahtera tidak akan membuat faktur pajak karena tidak ada penyerahan, ya. Beda halnya loh ya, kalau insentifnya itu berupa barang, roda maju memberikan barang berupa ban, itu namanya penyerahan cuma-cuma, itu yang baru terutang, ya. Kalau enggak ya enggak terutang. Oke, terima kasih Mas Pri ya, Mas Prio, Mas Iqbal ya, semuanya sudah luar biasa ya. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tak kasih contoh lagi yang sekiranya terkait dengan ada nggak unsur PPN-nya. Nah, sekarang kita ke pengkreditan pajak masukan dulu aja. Pengkreditan pajak masukan itu begini. Kita nggak membahas PPh karena ini substansi dan pajak langsung gitu ya. Yang kita bahas pajak tidak langsung yaitu PPN. Tema kita secara administratif. Ini pengkreditan ada dua. Nah, yang kita bahas yang di sini nih. Kredit pajak untuk pajak pertambahan nilai adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangin dengan pengembalian, pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangin dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Ini adalah PPN. Lalu kredit pajak itu, ya di sini pajak yang terutang itu ada dua, PPh atau PPN. Kita ke PPN-nya. Pajak yang terutang ini adalah PPN masukan, terutang PPN, ada P4M, jadi pajak yang terutangmu itu akan dikreditkan dengan pajak masukan, maksudnya gitu. Pajak yang terutangmu akan dikreditkan dengan pajak masukan. Oke. Nah, tapi ada kalanya kita menghitung pajak masukan itu ada pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Kalau transaksinya misalkan tidak terkait dengan PPN. Ya. Kalau transaksinya tidak terutang PPN. Kan mungkin ya. Seperti resto tadi tidak terutang PPN, maka pajak masukannya juga tidak dapat dikreditkan. Terus ada besaran tertentu yang dengan kode faktur 05 tadi ya. Itu PPN-nya setara dengan final. Itu juga tidak dapat dikreditkan. Oke, tidak dapat dikreditkan. Ada faktur pajak gabungan. Ini dapat nggak dikreditkan? Ini masih dapat. Ini buktinya ya. Buktinya faktur pajak gabungan. Dokumen tertentu atau invoice ini juga bisa dikreditkan selama memenuhi syarat. Lalu ada penggantian pembetulan, yang dipakai adalah penggantian atau pembetulan yang terakhir.
Kalau sudah dibatalkan, maka kita juga harus membatalkan faktur itu. Ya, kalau tidak ya nanti kita nggak bisa, ya, nggak bisa mengkreditkan, gitu kan? Nggak bisa mengkreditkan. Oke? Berarti sekarang kita akan melihat di sini. Secara umum, ya, secara umum, ya, pengkreditan pajak masukan secara umum ya, pengkreditan pajak masukan ini pada dasarnya semua akan bisa dikreditkan. Kecuali di pasal 9 ayat 8-nya tidak dapat dikreditkan. Secara umum ya. Kita bicara secara umum. Nah, 9 ayat 8 huruf C ini sudah dihapus. Pada dasarnya, ya, pada dasarnya pajak masukan tidak dapat dikreditkan untuk sedan dan station wagon. Ya. Sedan dan station wagon. Ini biar apa? Ya biar setara, karena kalau sedan pun digunakan untuk manajer atau pimpinan untuk kegiatan usaha manajemennya, masa nggak dapat dikreditkan? Kalau station wagon ini karena banyak perbedaan. Undang-undang PPN ngomong station wagon, tapi station wagon itu artinya apa tidak dikatakan di undang-undang. Maka dasarnya adalah hanya ini, hanya kayak Wikipedia, ya, jadi kayak kamus gitu kan. Nah, padahal saat itu didebatlah sama PKP ke pengadilan pajak. Kami beli Fortuner atau Pajero. Kenapa kami nggak dapat mengkreditkan? Karena ini terkait dengan kegiatan langsung manajemen. Alasannya station wagon. Loh, station wagon dari mana? Dari Wikipedia. Ya nggak bisa. Undang-undang kok disamakan dengan Wikipedia. Kali kalau tidak diatur di undang-undang berarti boleh. Nah, maka kata-kata station wagon ini harus ada pengaturannya. Nah, terus yang memenangkan itu begini. Kami bukan menganggap si PKP itu ini bukan station wagon Fortuner itu. Karena apa? Di BPKB kami adalah Jeep, bukan station wagon. Maka dapat dikreditkan. Nah, itu 50-50 itu menang ini, menang apa? PKP. Makanya terus akhirnya dihapus ini. Dihapus. Oke, lebih fair. Nah, maka pada intinya pajak masukan dapat dikreditkan dengan PK, akan tetapi untuk pengeluaran atas perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, pajak masukannya pun juga tidak dapat dikreditkan. Tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha itu apa? Gitu kan? Hubungan langsung itu hubungan terkait dengan kegiatan usaha pengeluaran untuk produksi, distribusi, pemasaran, manajemen. Ya. Maka ketentuan ini juga berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, pajak masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang pajak pertama nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran tersebut tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN, maka tidak dapat dikreditkan.
Ya, karena ini nggak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN. Nah, lalu listnya apa aja yang tidak dapat dikreditkan? Itu diatur di 9 ayat 8. Satu, untuk perolehan PKP sebelum dikukuhkan sebagai PKP. Ini sudah dihapus, berarti boleh sekarang. Tapi ada syarat ketentuannya ya. Tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ini juga boleh. Sekarang tetap tidak boleh ya. Dari dulu juga sama. Tidak boleh. Untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan. Nah, dulu itu ada sedan, jeep, station wagon, van, kombi, kecuali barang dagangan sewakan. Nah, yang jeep station wagon ini, van kombi digabung dan namanya menjadi station wagon. Ini yang nggak boleh. Nah, berarti nyaris hanya yang tidak dapat dikreditkan yang B, tidak berhubungan langsung. Fakturnya sederhana atau faktur retail, tidak memenuhi syarat. Pemanfaatan BKP tidak berwujud yang tidak memenuhi syarat ketentuan formal dan material. Sama, ini yang nggak kalah penting. Pasal 16B ayat 3. Untuk perolehan BKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan penyerahan BKP atau JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Jadi kalau kode fakturmu dibebaskan, itu faktur pajaknya 08. Itu pajak masukanmu apapun itu, walaupun itu fakturnya lengkap, tidak dapat dikreditkan. Air yang dialirkan melalui pipanya PDAM. Itu walaupun pipa-pipa itu ada belinya terutang PPN, harus dikapitalisasi, bukan dikreditkan. Karena apa? Pajak keluarannya dibebaskan. Oke. Tidak terutang PPN. Ini yang BTKP tadi atau JTKP. Terus penyerahan yang dilakukan oleh pengusaha yang menggunakan besaran tertentu. Ini faktur pajak yang 0,5. Berarti selain itu, ya silakan. Tapi yang khusus ini, pajak masukanmu nggak dapat dikreditkan. Berarti bukan berarti kita mikirnya PKPM selesai gitu ya. Ada PK, ada PM, PM-nya bisa dikreditkan. Nggak gitu. Dilihat dulu usaha kita apa. Jualan beras dibebaskan. 0,8. Berarti Anda beli pickup untuk jualan beras tersebut, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Ya, itu ya, yang beli beras, pajak masukannya pun juga tidak dapat dikreditkan. Misalkan kita ada swalayan. Swalayan ada barang kena pajak, terutang, ada yang dibebaskan kayak buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, pickupnya itu dipakai untuk apa? Untuk ngangkut buah-buahan, dapat dikreditkan. Untuk ngangkut minyaknya dapat dikreditkan. Jadi kita harus mengidentifikasi mana barang yang terutang PPN, dibebaskan, tidak dipungut, maaf, dibebaskan, tidak terutang, ya sama pakai besaran tertentu. Nah, itu ya. Oke, saya nanti bahas satu persatu. Yang pertama adalah sekarang gini. Kalau tidak sesuai dengan pasal ini, pengkreditan harus sesuai dengan pasal 13, ayat 5 dan ayat 9, dan ayat 6 dan 9. Itu silakan pajak masukan itu dikreditkan. Tapi belum tentu seperti itu. Ya. Kalau pajak keluaran nggak ada, ya nggak dapat dikreditkan walaupun sudah sesuai. Jadi kita bicara prinsip, oke. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan PK pada masa pajak yang sama. Kalau masa pajaknya tidak sama, boleh nggak? Boleh. Tetapi untuk jangka waktu 3 bulan. 1, 2, 3. Kalau Maret ke Maret sama. Maret ke April nggak sama. Maret ke Mei nggak sama. Maret ke Juni nggak sama. Tapi masih boleh. Tapi kalau yang Juli, ini sudah nggak boleh. Maret dikreditkan, Juli nggak boleh. Nah, ilustrasinya gitu. Tapi ada kata-kata, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya,
atau belum ditambahkan, dikapitalisasi dalam harga perolehan BKP atau JKP dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, terus ada yang gagal produksi. Ini gagal produksi ya. Belum produksi, belum produksi. Ya boleh. Ya, jadi aturan sebelumnya itu bagi PKP yang belum berproduksi, ini PM yang dapat dikreditkan itu hanya sebatas barang modal. Oke. Kalau aturan sebelumnya lagi, bagi PKP yang belum produksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang, PM-nya yang dapat dikreditkan yang dibayar pada saat perolehan. PKP atau dalam negeri atau luar negeri tetap dapat dikreditkan. Nah, sekarang semuanya silakan Anda kreditkan sepanjang berkaitan dengan hubungan langsung dengan penyerahan PKP atau JKP tersebut. Nanti kalau lebih bayar silakan direstitusi atau dikompensasikan terus gitu ya, yang belum produksi. Nanti suatu ketika itu terus gagal produksi, kompensasinya tidak jadi dapat dikompensasikan, berarti jadi nol. Kalau sudah diambil restitusi berarti dibayar kembali. Jadi pembayaran kembali pajak masukan yang telah dikreditkan karena direstitusi. Nah, masalahnya di situ. Terus berikutnya adalah ini. Jadi undang-undangnya adalah aturan sebelumnya tidak dapat dikreditkan karena dia belum PKP gitu ya. Sekarang pajak masukan atas perolehan PKP atau JKP, impor, serta pemanfaatan PKP tidak berwujud ataupun JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dapat dikreditkan oleh PKP dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Nah, ini. Dua 2018 dia mendaftarkan NPWP. 2031 Desember 2018 dia belum di atas 4,8, maka dia juga nggak PKP. Terus 23 Oktober 2019 omsetnya melebihi 4,8 namun dia belum dikukuhkan PKP. Dia baru dikukuhkan PKP bisa dari jabatan, bisa juga dari dia pengajuan sendiri. Baru tanggal 15. Maka range tanggal 23 ke 15 Januari, 23 Oktober ke 15 Januari, ini dinamakan pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Lalu ya, di situ sejak Undang-Undang Cipta Kerja, maka pajak masukannya di range yang warna kuning itu dapat dikreditkan. Ini pajak masukan atas perolehan dan atau pemanfaatan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dapat dikreditkan oleh PKP menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Ini yang dinamakan P4M. Ya. Sebesar berapa? 80% dari PK. Ada nggak ada PK-nya? Ya. Ada nggak ada PK-nya? Oke? Nah, ini dapat dikreditkan. Makanya ini. Ini tidak lengkap kalau tidak dikasih soal. Nah, kita coba kasih soal biar Bapak Ibu lengkap. Ya. Soalnya mana nih? Nih. Salah. Jadi soalnya berkaitan dengan itu. Terus tak kasih
update faktornya. Jadi Mas Arief kemarin kan sudah jelaskan. Nah, ini kita kasih sanksinya. Sanksinya berapa? Ini yang tak kasih warna kuning ya sanksinya nanti ya. Itu yang dipakai. Oke, Bapak Ibu, karena di tempat saya sudah jam 12 kurang, ini tinggal kita punya waktu sekitar 12 menit ya. Dan rasanya Anda nggak cukup waktu juga untuk mengerjakan selama 12 menit, ya, 12 menit untuk mengerjakan yang di sini. Maka untuk soal kelima ini Anda kerjakan sambil istirahat, istirahatnya agak kita majukan dari sekarang. Biar nanti kita mulai jam 1 tepat, Anda sudah punya jawabannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ketemu lagi nanti jam 1 sekaligus tak kasih banyak kasus ini ya. Satu kasus saja ya, satu kasus. Baik, seperti itu. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur bagi yang menjalankan dan ini ya, maksi ya. Terima kasih.